Selamat bertemu kembali di pembelajaran algoritma. Di pertemuan kali ini, kita akan mengimplementasikan proses pencarian atau searching dengan menggunakan array. Nah, implementasinya kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan secara detail, secara teori, bahwa pencarian sederhana itu ada tiga ya yang bisa digunakan. Yang pertama adalah pencarian dengan menggunakan beruntun atau secara sekuensial. Kemudian yang kedua adalah pencarian dengan beruntun tapi dengan bantuan sentinel ataupun data bantu. Kemudian yang ketiga adalah pencarian dengan menggunakan cara bagi dua. Nah, ketiga metode itu nanti akan kita coba implementasikan ke dalam bahasa pemrograman Python. Nah, di video penjelasan ini akan kita bagi dalam tiga video penjelasan. Yang pertama, penjelasan terkait dengan proses pencarian secara beruntun diimplementasikan dengan Python. Kemudian baru yang video kedua nanti akan proses pencarian beruntun dengan menggunakan sekuensi dengan Sentinel, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan metode binari atau bagi dua. Oke, yang pertama adalah proses pencarian beruntun secara sekuensial search atau secara sekuensial beruntun ya, secara berurut. Konsep dasarnya adalah eh, setiap elemen array ataupun larik yang sudah ada datanya itu akan dibandingkan satu persatu secara berurutan, beruntun. Mulai dari data pertama atau elemen pertama sampai dengan elemen terakhir. Nah, jika ditemukan di antara kumpulan data itu, maka akan menampilkan informasi data dicari atau ditemukan. Tapi jika ternyata data itu tidak ada di dalam kumpulan larik, maka data tersebut bisa dikategorikan tidak ada di dalam ataupun tidak ditemukan di dalam kumpulan larik tersebut. Ada dua cara pencarian sekuensial ini, mencari data ataupun mencari pada data array yang sudah terurut, dan yang kedua mencari pada kumpulan data yang belum terurut. Perbedaannya di mana? Perbedaannya yang pertama adalah pada kumpulan data yang sudah diinputkan itu. Ya, sudah terurut dan tidak terurut, sudah terurut ataupun belum terurut. Sedangkan proses yang perbedaan yang selanjutnya adalah proses pembandingannya dilakukan dari elemen pertama sampai elemen terakhir itu adalah merupakan sama prosesnya. Perbedaannya hanya pada datanya saja, sudah terurut apa belum terurut seperti itu. Nah, sebagai contoh misalkan ini, saya punya 6 data yang sudah diinputkan di dalam larik. Ada 13, 16, 14, 21, 76, dan 21. Pada saat kita mau mencari X sama dengan 21, maka proses pencarian itu akan dilakukan dengan cara membandingkan satu persatu angka yang dicari tadi, 21, dengan data yang ada di sini. Ya, dengan 13, dengan 16, 14, dan 21. Nah, ketika dia ada kesamaan, maka data akan keluar, ya, maka elemen tersebut akan ditampilkan bahwa data ditemukan pada elemen larik tersebut. Ya, seperti itu sekilas sampel ataupun contoh proses pencarian secara sekuensial. Nah, sekarang kita akan coba implementasikannya dengan bahasa Python. Yang pertama adalah kita harus punya data buat penampung array-nya. Nah, saya buat variabel data untuk menyimpan data array-nya. Ya. Kemudian yang pertama, proses pertama adalah input data dulu ke dalam array-nya. Saya gunakan perulangan for in range. Saya gunakan 5 data saja. Oke. Kemudian saya lakukan input data, misalkan data yang mau diinputkan itu bertipe integer. Ya, kemudian saya input dengan perintah input ya. Masih ingat ya. Kemudian saya kasih keterangan. Oke. Data ke I, nanti data ke 1 ya sama dengan berapa di sininya. Ya, ini bisa kita save, terus kita coba run dulu. Nah, di sini muncul nanti di sini. Tuh ya, seperti ini. Oke. Nah, ingat perhatikan di sini. Datanya dia dari 0 sampai 4. Padahal kan di sini kan range-nya sampai 5.
kalau kita mau menjadi 5, maka di sini nanti harus kita tambah 1. Ya, defaultnya ini adalah prosesnya adalah dari 0 ya. Jadi kalau misalkan mau 1, ininya indeksnya ininya tambahin 1. Nah, ini kita save, kita coba CLS kan, clear screen kan, terus kita run ulang. Oke, nah dia udah mulai dari 1. Oke, sampai 5 ya. Seperti itu. Oke, ini udah proses input nih. Nah, kemudian data yang sudah diinput tadi satu-satu kita simpan ke dalam array tadi, array data tadi, pakai menggunakan perintah append. Ini A. Oke. Nah, setelah diinput datanya satu-satu disimpan ke variable array, kemudian adalah kita coba melakukan menampilkan datanya yang sudah diinputkan tadi. Oke, saya masih pakai array ya. Ini saya copy lagi. Oke. Terus kemudian saya mau nampilkan. Nanti di sininya nih ada nih keterangan print. Oke. Data yang diinputkan, data yang diinputkan. Oke. Dan diinputkan. Ininya saya koma n sama dengan spasi. Nah, gini ya. Di sini diinputkan adalah kita cari nih di sini keterangannya. Oke. Nah, di sini. Ya, kita coba run ya. Terus kurang mana nih 12. Oke. Nah, ini kita cetak datanya. Ini data kita cetak ya, print. Terus kita cetak di sini data i. Nah, kita cetak nih data i ya, koma n sama dengan ada spasi jadinya ya. Ini jangan lupa dikasih tab nih. Nah, for-nya. Oke. Ini saya CLS dulu. Terus kemudian saya run. Nah, ini udah data pertama ini, data kedua, data ketiga, data keempat. Saya mau cari, nah gini kan, data yang diinputkan adalah 2, 3, 4, 5, 1. Ingat ini NL ini membentuk datanya agar bisa ke samping. Yang di dalam tanda kurung ini adalah pemisah ininya, jarak antara satu data dengan data lain. Jadi kalau saya tambahkan strip di sini, terus kemudian saya run, jadinya strip gitu ya. Oke, jadi kira kita mau kosong, ininya kosong. Oke, nah kemudian setelah data ditampilkan, proses pencariannya. Nah, kita tulis nih, saya buat ini proses carinya nih, cari data dengan beruntun. Oke, buat variabel baru untuk mencarinya ini. Ya, integer, ya, ketik data yang akan dicari. Oke. Nah, ini sama ya. Jadi kalau misalkan mau dia ke samping, ini diketik sama dengan di sini tambahkan n. Oke. Nanti pada saat dijalankan, saya masukkan datanya. Nah, awas ya. N sama dengan seperti ini ya. Oh, sorry. Salah saya. Ininya ada nih. Nah, ini input ya. Nah, ini kan input harusnya. Ketik data yang akan dicari. Ininya nggak usah nih. Set. Nah, ini kita run. Kita masukin ke sini. Oh, ya. Ketik data yang akan dicari. Berapa nih data yang cari? 1. Enter nantinya. Nah, ini masih nyambung ya. Jadi di depan ininya nih kita kasih enter, caranya garis miring ini. Nah, enternya gini. /n. Oke. Kemudian
kita proses nyarinya. Ya, for i sama in range 5. Oke. Terus kita bandingkan yang tadi kita cari tadi. Ingat ya, dibandingkan satu-satu. Berarti kalau pembandingannya ada if, berarti X cari sama dengan data ke I. Oke. Kalau ditemukan, print. Ya. Ini kita kasih F buat ininya. Data X cari ditemukan pada indeks ke berapa di sininya nih I gitu. Terus jangan lupa ketika sudah ditemukan kita break biar dia loopingnya berhenti ya, jadi nggak lanjut terus-terusan. Oke, nah coba kita run dulu nih terakhir ya. Oke, ini kita CS dulu, coba kita run. Sorry. Nah, ini ada error nggak nih? Oke, input ini. Input data ke E, mana nih? Ah, nah ini ya. Masukin nih 22, 4, 55, 77. Nah, saya mau nyari berapa nih? Saya mau nyari 77. Enter. Nah, data 77 ditemukan pada indeks ketiga. 1, 2, 3. 1, 0 ya. Nih, 0, 1, 2, 3. Ya, nah kalau misalkan mau dia dari 1, ininya tinggal ditambah 1. Oke, terus save lagi. Kita run ulang. Oke, ini masukin datanya dulu. Nah, saya mau nyari berapa? 42 misalkan. Enter. Tuh, data 42 ditemukan indeks ke 2. Oke, ini dengan menggunakan proses pencarian dengan menggunakan data atau menggunakan proses beruntun dengan membandingkan satu persatu secara sekuensial ya. Oke, berikutnya adalah pencarian dengan menggunakan Sentinel. Jadi metode pencarian dengan cara Sentinel ini data yang akan dicari itu akan disimpan di dalam sebuah variabel baru di ujung dari sebuah array itu. Jadi misalkan elemen terakhirnya adalah n, maka data Sentinel itu data yang dicari itu nanti diletakkan pada n plus 1. Jadi kalau ada 5, maka data ke yang dicari itu akan disimpan ke data ke 6. Nah, kemudian proses berikutnya adalah dibandingkan satu-satu. Kemudian ketika data yang dicari itu ditemukan di antara 1 sampai n, maka data ada. Tapi kalau disemukan pada data ke n plus 1, maka dikatakan bahwa data itu tidak ada di dalam larik. Nah, kita coba implementasikan ya. Tadi dari contoh yang sebelumnya ini, saya copy. Kemudian saya save ya. Searching. Oke. Nah, ini yang kita tadi. Jadi sebelumnya kan kita udah input data. Kemudian kita udah cari ini. Ya, tampil data. Nah, ini yang kita cari. Ini saya hapus nih. Oke. Nah, perhatikan ya di sini. Di sini kan pada saat kita mau menampilkan data, ini sampai 5 ya datanya ke sini. Nah, kemudian data yang dicari di sini. Nah, data yang dicari ini kemudian kita tambahkan ke dalam array tadi. Ya, kita tambahkan append. Kita append ulang. Ininya X cari. Oke, X cari. Oke, kita tambahin di sini. Nah, misalkan katakanlah saya cetak ini. Misalkan saya cetak ulang datanya ya.
saya cetak ulang. Ini ya saya tambah jadi 6 ininya. Ya, ini saya cetak ulang. Oke, ini misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, misalkan saya mau mencari katakanlah 11. Nah, ini kan data yang terakhirnya ini akan 11 yang dicari ini ditambahkan di sini, di ujungnya. Ya, ini saya ulangi lagi. Jadi pada saat ini kita run ya. Nah, misalkan katakanlah data yang saya inputkan. Oke, ini ya. Nah, saya mau mencari katakanlah 3. 3 ini nanti akan ditambahkan di ujungnya. Ya, 22, 3, 4, 2, 5, 3. Nah, jika data yang dicari nanti berada di antara ini sampai sini, maka ada datanya. Tapi kalau dia ditemukan di akhir, maka dianggap tidak ada data itu. Nah, maka kita kemudian lakukan proses pencariannya. Oke, kita bandingkan ya. Di sini udah kita tambahkan. Saya pakai while ya. Misalkan saya tulis while, saya buat variabel baru A lebih kecil, ini 6 ya. Kecil kecil sama dengan 6. Di A-nya saya setting 0 dulu nih, terindeksnya 0. Nah, jika data ke A-nya itu tidak sama dengan katakanlah yang dicari, ya maka A-nya ini kita tambah 1. Oke. Ya, jadi kalau misalkan tadi sama nggak dia? Kalau dia nggak sama, cari terus ya. Tek, 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 tek. Nah, kalau dia sama, kita paksa dia keluar di sini, break. Itu ya. Jadi kalau dia sama, kita paksa keluar. Tek, tek, tek. Oke. Nah, kemudian kita bandingkan di sini yang hasil pencarian tadi. Kalau nilai A-nya itu kurang dari 5, maka kita cetak datanya ditemukan. F data yang kita cari tadi ya, ditemukan di indeks ke A. Kalau enggak, ini saya copy aja nih. Oke. Kalau tidak, maka di sininya tidak ditemukan. Nah, ini ya, seperti ini. Kita coba dulu, ini tambah satu-satu, terus kemudian kalau dia ditemukan ini. Nah, ini kita coba run. Ini saya save ini. Saya run ya. Nah, saya cari yang ada dulu nih. Saya mau mencari 3. Oke, angka 3 ini ada di 012 ya. Data ditemukan di indeks ke-2. Ini ya indeksnya 012. Oke, terus kemudian saya coba run lagi untuk data yang tidak ada. Saya mau mencari 11. Nah, 11 kan ditambah di ujung nih. Ya, nah karena datanya tidak ada di sini dan dia sama dengan ini tadi. Di sini kalau kita perhatikan di sini if-nya nih. Karena A-nya ini kurang dari 5, banyaknya data tadi, ini kan 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kurang dari 5, maka nggak ada. Seperti itu. Oke, bisa dipahami. Nah, ini adalah contoh pencarian data dengan cara sentinel ya, dengan cara sentinel. Dengan proses sentinel ya, nah yang dikatakan sentinel yang mana? Ininya nih. Nah, ini proses sentinel itu yang ini. Kita ini. Ini sentinel data tuh. Oke. Kenapa? Karena data yang dicari tadi disimpan di urutan terakhir. Ya, ini urutan terakhir ini saya tambahin n/n biar dia enter ke bawah. Ini saya cetak. Ya, jadi kalau kita jalankan, nah ini ya. Nah, saya mau mencari 22. 22 kan ditambahkan di ujungnya nih. Nah, ini sentinel. Ya, seperti itu. Terus kalau misalkan saya masukkan datanya ada,
saya mau mencari 4. Nah, 4 ditambahkan di sini di ujungnya. Tapi dia sebelum ketemu 4 yang ujung ini, dia ketemu 4 yang ada di sini, yang di data kedua. Maka dia ditemukan di data ini. Ya, nah itu pembandingannya ada di sini. Ada di proses ini. Ya, oke. Itu untuk proses ataupun proses pencarian untuk data beruntun yang dengan menggunakan sentimen.